Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Dwi Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 8 dari Universitas Islam Oglan Komering Ilir. Baiklah, di sini saya akan memberikan 3 materi pembelajaran. Yang pertama, penjelasan mengenai perbedaan antara frase, klausa, dan kalimat beserta contohnya. Yang kedua, 4 kalimat yang berisikan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan yang ketiga adalah perbedaan antara kata majemuk dan prosa serta 5 contohnya. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara frase, klausa, dan kalimat beserta contohnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase adalah dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, sama halnya dengan klausa dan kalimat. Frase juga merupakan kumpulan kata. Perbedaannya adalah frase tidak memiliki unsur subjek dan predikat. Selain itu, misalnya adalah kata gunung tinggi, adik kecil, dan lain sebagainya. Sedangkan klausa adalah kumpulan kata yang bersifat predikatif. Seringkali istilah ini tertukar dengan istilah kalimat karena perbedaannya yang sangat tipis. Karena sebenarnya klausa adalah satuan gramatikal yang memiliki predikat dan berpotensi untuk menjadi kalimat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi, final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Suatu kalimat terdiri dari unsur S dan V. Jika predikatnya berupa kata kerja, intransitif, maka harus ada objek dalam satu kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu contoh frase. Yang pertama, gedung putih. Kata dasarnya yaitu gedung dan kata tambahannya yaitu putih. Selanjutnya, contoh klausa. Contohnya seperti saya makan, ia pergi. Contoh di atas adalah terhitung sebagai kalimat. Dalam satu kalimat bisa saja terdiri dari beberapa klausa. Misalnya, saya makan ketika ia pergi. Klausa ini kemudian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu klausa utama dan klausa bawahan atau klausa subordinatif. Yang ketiga yaitu contoh kalimat. Contohnya seperti Putri pergi ke pasar. Putri itu sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke pasar sebagai keterangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas 4 kalimat yang berisikan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh yang pertama, kakak membeli obat di apotik. Kakak itu sebagai subjek, membeli sebagai predikat, obat sebagai objek, di apotik sebagai keterangan. Contoh yang kedua, Dila pergi ke taman hari ini. Dila sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke sebagai objek, taman sebagai keterangan waktu hari ini. Yang ketiga, Sipa mendengar musik di rumah. Sipa sebagai subjek, mendengar sebagai predikat, musik sebagai objek, keterangan sebagai di rumah. Contoh yang keempat, Agung mencuci tangan agar terhindar dari kuman. Agungnya itu sebagai subjek, mencuci sebagai predikat, tangan sebagai objek, keterangan agar terhindar dari kuman. Contoh yang kelima, Caca menuang teh di gelas. Caca sebagai subjek, menuang sebagai predikat, teh sebagai objek, di gelas sebagai keterangan. Dan yang terakhir, kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara kata majemuk dan frase beserta 5 contohnya. Kata majemuk adalah kata yang memiliki makna baru atau satu makna tertentu. Sedangkan frase tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Contoh dari kata majemuk ada 5,
Yang pertama, rumah sakit, di mana rumah sakit memiliki makna tempat orang sakit. Yang kedua, meja makan, yang mana memiliki makna tempat meja untuk makan. Yang ketiga, kepala batu, yaitu memiliki makna orang yang keras kepala. Yang keempat, keras hati, yaitu memiliki makna orang yang teguh pendirian. Yang kelima, mobil listrik, yang memiliki makna mobil yang memiliki tenaga listrik. Contoh frase ada 5. Yang pertama, meja hijau, yaitu memiliki makna pengadilan. Yang kedua, gelap gulita, yaitu memiliki makna gelap sekali. Yang ketiga, terang benderang, yaitu memiliki makna terang sekali. Yang keempat, cerdas sekali, yaitu memiliki makna pintar sekali. Yang terakhir, besar sekali, yaitu memiliki makna suatu benda yang sangat besar. Mungkin itu saja pembelajaran mengenai materi sintaksis pada saat ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.